no. Ya. Pestisida itu mengalami peluruhan. Destruksi itu peluruhan. Ya. Pestisida mengalami peluruhan. Jadi destruksinya yes. Oke, ini sudah gambarnya sudah saya berikan di slide 4 ya. Slide 4. Di situ inflow. Inflow itu aliran masuk yang terus-menerus. Ya. Inflow-nya apakah ada? Enggak ada. No. Ya, outflow-nya. Ada enggak outflow-nya? Ada enggak outflow-nya Ius? Ya, karena masuk ke sawah 2. Ya, begitu. Kita ulang lagi ya. Kenapa produksinya enggak ada? Ya, karena pestisidanya itu dianggap sudah ada di situ ya, tidak diproduksi gitu. Sudah ada di situ di awal, maka dikatakan produksinya no. Kenapa destruksinya ada minus? Destruksi itu minus ya. Produksi plus, destruksi minus. Karena terjadi peluruhan pestisida. Oke. Kenapa inflow-nya no? Ini sebenarnya nggak ada masuknya, ini salah ya. Yang ini nggak ada nih. Nggak ada aliran masuk, maka disebut no. Kenapa outflow-nya yes? Karena ini aliran keluar. Oke, nah sekarang teman yang menjelaskan bisa yang di kampus. Siapa yang sudah makan siang? Belum ada yang makan siang? Ih, kasih semua. Coba hari ini saya ulang tahun. Bu, nggak ulang tahun, traktir juga nggak apa-apa. Ya. Ya. Nanti kalau ini ya, kalau saya ulang tahun, biasanya ulang tahun saya hari libur soalnya. Gue jarang ada yang tahu, jadi saya aman dari traktir. Oke, sekarang dijawab juga. Siapa mau menjelaskan? Boleh. Kalau yang di kampus bisa berdiri, Bu, saya mau menjelaskan gitu ya. Kalau yang di rumah bisa raise hand. Yang di sawah kedua itu kenapa bisa no yes. Kenapa enggak yes. Kenapa sukanya no yes. Kenapa enggak no. Ya oke. Sebelah Matthew namanya siapa? Wah, Bu Tina sukanya yang di depan ya. Besok enggak ada yang di depan lagi nih. Ya, sebelah Matthew namanya siapa? Ya. Siapa? Nathan. Ya, Nathan itu kayaknya sering jawab ya kalau di kelas ya. Dulu waktu online ya. Oke, Nathan kenapa no yes. Iya. Iya. Ya. Oke, bagus sekali ya Nathan. Nathan bagus, cakep atau keren? Bagus, cakep atau keren? Gara-gara belum makan nih. Tadi soalnya saya bilangnya Nathan bagus. Yang bagus jawabannya. Tapi saya tanya Nathan juga bagus, cakep apa keren? Keren. Ya, Nathan keren. Betul, setuju. Jadi tidak ada produksi ya. Pestisidanya itu tetap, cuma ada inflow mengalir dari sawah satu. Ada peluruan lagi, ada destruksi. Ya, ada destruksi lagi. Iya, pestisidanya itu mendestruksi. Kalau vitamin C itu juga nih ya, kena udara aja bisa berkurang sendiri. Ya, coba teman-teman ada yang bawa jus enggak? Anggap ini jus jambu, warnanya pink. Nah, kalau ini didiemin aja atau apel ya? Kalau ini didiemin aja, setelah beberapa jam warnanya jadi apa? Coklat.
ya kan? Teroksidasi ya. Nah, destruksi itu adalah perubahan pestisida. Kalau kita pada jus tadi juga mengalami perubahan. Terus ada outflow juga, oke? Dah, setuju. Nah, sekarang kita buat jadi persamaannya. Slide 5. Oke. Kenapa? Tanyanya kenapa lagi nih ya? Kenapa Q1 aksen? Nah, itu kan ada 2 persamaan ya. Q1 aksen sama Q2 aksen. Kenapa di sini persamaannya adalah aksen? Kenapa enggak Q1 saja ya? Jane, Matthew, Nathan langsung meloncat ke belakang sendiri. 2 mahasiswi kembar. Siapa namanya, Dek? Ya, belakang sendiri. Ya, yang keras suaranya. Amanda. Ya, sebelahnya. Luna. Amanda Luna. Amanda kenapa Q1 aksen? Ya. Bisa. Karena kita membahasnya laju ya. Ya. Amanda sudah makan siang? Belum juga ya. Berarti saya sudah makan sendiri ya? Oh, nggak sopan ya saya. Oke. Nggak apa-apa ya ini teman-teman yang di rumah. Yang di kampus kayaknya wajahnya pada ngantuk itu loh. Kenapa dosen? Karena kita mau buat persamaannya laju. Ingat ya? Tadi Jen sudah menjawab, Q1 aksen itu laju, Q2 aksen. Karena yang kita cari itu perubahan per waktu. Ya, nanti bisa satuannya menit, bisa jam gitu ya, bisa menit, bisa jam. Jadi perubahannya itu per waktu seperti apa? Bisa perubahan kandungan vitamin C ya, per menitnya berapa. Nah, sekarang nih lanjutin ya. Q1 aksen lajunya kenapa bisa main outflow dikurangi decay? Luna tadi sudah bahas ya. Apakah ada production? Enggak ada. Apakah ada inflow? Ya, naik lagi ke atas ya kalau bingung di slide ini sebelumnya. Ya, apakah ada inflow? Enggak ada. Sama outflow itu plus atau minus, Luna? Destruksi itu kan berarti hilang. Ya, destruksi itu peluruan, hilang kan minus, ya kan? Tadi semuanya hilang, berkurang, itu minus. Outflow? Outflow artinya keluar, berarti minus, ya kan? Ya, berarti di slide 6 kita sudah setuju di slide 5. Q1 aksen sama dengan main outflow dikurangi decay. Setuju, Luna? Setuju ya? Ya, kenapa minus? Karena berkurang. Nah, sekarang Q2 aksen. Saya mau tanya ke siapa yang apalagi ya? Apa ya? Bajunya paling ngejreng udah ya. Siapa yang rambutnya paling pendek? Ini buat tambahan aja ya, teman-teman yang di rumah untuk jawab. Siapa yang rambutnya paling pendek? Biar dicari nih, ya. Yus, kayaknya enggak. Nathan, kayaknya enggak. Ada lagi yang pendek? Besok lagi biar enggak ditanya Bu Lina, rambutnya dipanjangin tapi sedikit gitu ya. Enggak panjang nih tapi sedikit. Oke, depannya Luna tuh kayaknya. Namanya siapa? John. John sama Jian kakak beradik enggak? Ya, namanya mirip. Oke, John. John, kenapa inflow dikurangi outflow dikurangi decay?
Betul. Ya, cepet banget ya. Udah makan nih pasti ya. Udah makan? Belum juga. Kalau ngobrol cepet banget ya. Inflow karena ada yang masuk dari salah satu, ya. Outflow karena ada yang keluar dari salah satu, ya betul. Terus decay karena ada yang keluar, betul. Kenapa minus? Karena keluar, karena decay, betul. Kenapa plus? Karena, oke? Berarti sudah benar semua. Tadi yang jawab siapa ya? Yang jawab banyak ya. Oke. Jadi John, Luna, siapa lagi tadi? Matthew, Jen, bisa kenalan ya. Terus Nathan bisa menuliskan nama dan NIM. Oke. Sudah menjawab. Ius bisa juga, tadi siapa? Henry bisa menulis nama dan NIM. Oke, baik, kita lanjut ya. Sampai di sini teman-teman di rumah ada yang bertanya? Saya juga melihat waktu ya. Karena teman-teman pasti butuh jeda. Nanti iya. Iya, sampai jam ya, setengah jam lagi ya, bisa. Oke. Nah, sekarang kita mau menyusun hubungan. Wah, ini namanya apa ya? Saling menyemangati, namanya saling terkait ya, namanya dipengaruhi oleh apa? Kita lihat diagramnya aja ya, teman-teman semua. Slide ke-7. Kita masuk slide ke-7 ya. Kita mau belajar nih. Nah, sawah 1 kita buat kotak 1. Sawah 2 kita buat kotak 2. Nanti teman-teman pakai ini ya, komputer ya, akan pakai software namanya Stella. Nanti bisa buat diagramnya bagus banget. Ya. Tapi kita belajar dulu cara membuat persamaannya. Oke, kita semua sudah buka di slide 7? Udah ya. Terus ada satu kotak tuh di kiri. Kotak 1 namanya. Kotak 1 tadi yang menjawab Luna. Kotak 1 tadi minus apa Luna? Minus decay sama minus outflow. Tanda minusnya itu kita kasih panah. Setuju nggak? Decay-nya keluar ke bawah, kalau minus itu kan keluar. Outflow-nya keluar ke kanan atau kiri? Ke kanan. Setuju ya? Oke, nah sekarang kita lihat kotak 2. Kata John berkata bahwa tadi apa aja John? Plus apa? Plus inflow, minus outflow, minus decay. Suaranya masih keras ya. Nanti sore bisa makan 2 porsi ya. Makan siang sama malam digabung. Kalau belum sarapan 3 porsi. Oke, jadi kembali lagi ya ke sawah 1 minus decay minus outflow. Tanda panahnya keluar 2. Sawah 2 ada 3. Ada yang masuk namanya inflow, yang keluar decay sama outflow. Jelas? Nah, terlalu kita gabung. Kita gabung 1, 2. Panah-panahnya kalau masuk plus, kalau keluar minus. Oke, sudah bisa. Nah, selanjutnya nih yang agak perlu berpikir, yaitu bahwa bahasanya nggak bahasa Indonesia. Ada kuliah bahasa Indonesia nggak? Wah, ada kuliah bahasa Indonesia, tapi kalau saya bimbing skripsi, tulisannya masih kacau. Apakah bahasa Indonesia itu kuliah yang gimana ya, dilupakan? Gitu ya. Soalnya dari SD kelas 1 sampai semester 1 dapat bahasa Indonesia lagi, Bu. Ya, ini teknologi pangan apa jurusan bahasa, Bu? Supaya kalau skripsi ya saya terbantu. Oke, nah sekarang kita kasih hubungan nih. Ya, apakah ada teman-teman yang sudah sedia? No? Pertanyaannya kok beda ya. Di angkatan ini ada nggak yang kenalan terus ada kayak ini apa seperti di gambar ini gitu loh. Ada tiung-tiung itu artinya dipengaruhi oleh saling terkait gitu ya. Nanti semakin lama aja banyak
ini ya namanya ya. Kalau belajar kita tuh menyenangkan, banyak benih-benih tumbuh. Benih-benih apa? Ya, benih-benih ini kerja kelompok. Ya, oke. Oh, gitu ya. Ius ya. Ius sudah menemukan benih-benih? Benih saya benih-benih jagung, Bu. Jagungnya saya tanam gitu ya, Ius ya. Bisa untuk jagung bakar. Oke. Nah, kita lihat satu dulu yang paling bawah, 3 ya. Kotak 1 ke bawah. Itu terkait ya, yang tadi saya bilang saling berhubungan. Nah, jadi di G itu dipengaruhi oleh Q1. Ya, yang tanda panah. Ini ya, saya beri kursor saya. Ini namanya Q. Apa bedanya Q1 dengan Q1 aksen? Saya nggak bisa tanya yang di rumah nih, soalnya nggak ada audionya. Nah, apa yang di rumah ikuti aja ya. Apa bedanya Q1 dengan Q1 aksen? Sebelahnya John siapa? Namanya siapa? Roy. Ada Rio, ada Roy ya. Roy kok mirip sama belakangnya Henry? Belakangnya Henry sama nggak sih? Berbeda tetapi sama, atau sama tetapi berbeda. Belakangnya Henry siapa namanya? Faisal. Hatsel. Namanya sulit banget. Artinya apa? Apa arti sebuah nama, Bu? Yang penting keberuntungan gitu ya. Jadi orang sukses. Roy. Apa bedanya Q1 dengan Q1 aksen? Satuannya aja. Betul. Q aksen tadi satuannya. Contoh ya, kilogram per menit. Kalau Q satuannya. Kalau Q aksen satuannya kilogram per menit. Kalau Q, ya betul Rio. Roy ya. Di sini ada Rio. Saya tuh sengaja loh, biar Eli itu ini apa meralat ngeceknya tuh apa enggak, ternyata enggak ngantuk. Oke. Roy, bener. Jadi DK dipengaruhi oleh Q1 ya. Panahnya saling berhubungan Q1. Oke. Nah sekarang outflow dipengaruhi oleh apa aja? Ada 3 tuh. Ini berarti minta ini ya, teman dekatnya itu ada 3 gitu ya. Kalau 3 teman dekatnya 1 toh, yaitu Ki. Nah kalau outflow itu dia 3. 3 itu apa aja, Matthew? Panahnya dari mana aja nih ini ya teman-teman. Ini kursor saya kelihatan ya. Yang pertama Q1, yang kedua volume, yang ketiga laju alir. F. Berarti outflow itu dipengaruhi oleh Q1, V, sama F. Ya, pengaruhnya itu 3. Oke. Itu outflow. Nah, sekarang dari 1 masuk ke 2. Berarti inflow. Inflow-nya sama. Inflow itu pengaruhnya sama dengan outflow. Sama dengan Q1, V1 sama water flow to F. F ya. Oke, sekarang yang kedua nih, tinggal ngulang aja nih. Pertanyaan saya, jika yang kedua dipengaruhi oleh apa? Q1 atau Q2? Hatsel. Apa? Q2, betul sekali, Hatsel. Ini kok mahasiswanya pinter-pinter ya? Padahal belum makan siang. Dijawab semua. Sip. Oke, sekarang outflow dipengaruhi oleh apa lagi, Hatsel? Iya. Q2, terus V2 sama water flow, ya F. F biasanya F-nya itu sama. Ya dianggap F-nya itu F1 sama F2 sama. Ya benar semuanya 100.
Tadi yang menjawab bisa menulis nama Dandim nanti untuk nambah tugas ya. Tapi kalau Bu Tina nggak tunjuk jari boleh. Yang di rumah juga boleh raise hand. Ya, tetapi kok kalau Bu Tina pesen raise hand tunjuk jari kok nggak ada yang raise hand, kenapa? Karena malu? Enggak ya, enggak ya. Enggak ada yang ini kok sungkan-sungkan. Oke, nah sekarang kita udah bisa buat modelnya nih, teman-teman. Jadi semua sudah tahu. Kita lihat aja ini pernah dijelasin musuhnya lagi, saya tidak ulang. Jadi yang mempengaruhi ini harusnya ada minusnya ya. Ini kalau saya tambah minus, oh ini saya gambar. Tadi kisah aksen tadi masih ingat minus apa? Minus outflow dikurangi decay. Ya. Nah outflow-nya tadi dipengaruhi oleh apa ingat? Outflow-nya dipengaruhi oleh Q, dipengaruhi oleh V, dipengaruhi oleh F. Coba ini lihat sekarang. Ini minus ya. Ini artinya minus outflow nih. Minus outflow-nya ini dipengaruhi oleh F dibagi V dibagi Q1. Nah, sekarang teman-teman cari dimensinya. Nih, coba. Ini salah satu maju ke depan di whiteboard ya. Kita cari sisi ini dulu. Q1 aksen laju di sawah 1 atau kompartemen 1 sama dengan minus outflow. Kita cari minus outflow-nya dulu nih ya. Minus outflow dipengaruhi oleh tadi ada 3 teman. Q1 volume V sama F. Oke. Pertanyaannya saya, apakah satuannya flow? Q1 aksen tadi satuannya kita anggap kilogram per menit ya. Tadi yang disampaikan oleh Rio, apa Roy? Roy, bedanya apa sih Roy sama Rio? Bedanya O sama I. Ya Roy. Nah, Roy, F satuannya apa? F satuannya menit. Oke, yang lain? Ada yang bisa? Q aksen satuannya apa? Kilogram per menit. Ya. Q1 satuannya apa? Divan kilogram. V satuannya apa? V itu volume. Satuannya volume apa? Liter. Siapa mau menulis di depan? Alista, MC kita bisa mengerjakan di depan. Volume liter. Ya, bisa mengerjakan di depan ya. F satuannya apa? Yang belum tahu satuannya. Yang saya tanya satuannya F apa? Satuannya Q, tadi Q, Rio sudah bilang, Rio atau Roy? Roy, bertukar ya saya ya. Roy sudah bilang Q1 satuannya kilogram, Bu. V satuannya volume liter. Q1 aksen satuannya laju tuh, berarti kilogram per menit. Pertanyaannya satuan F apa? Ya F ya. Ada yang tahu? Di rumah ada yang tahu? Nelson, silahkan. Ditulis chat aja ya Nelson. Ya liter per menit ternyata Nelson sudah tahu. Apakah semua setuju? Kalista setuju? Kalista satuannya liter per menit setuju? Ya sama, Kalista setuju. Itu ya teman-teman. Nah sekarang kita sudah bisa menyelesaikan minus outflow. Ini minus outflow loh. Ini kurang minus ya. Bu Tina dulu sukanya slide-nya tuh dibuat salah-salah biar nanti harus ikut kelasnya gitu ya. Kalau nggak ikut kelasnya nggak bisa revisi. Ya, direvisi loh ya. Ada minusnya. Nanti kalau di ujian nggak ada minusnya salah loh ya. Oke, sekarang kita maju ke sebelahnya. Sebelahnya itu decay.
Pernah nggak diajari Bu Cynthia? Dk itu minus konstanta kali Q, pernah kan? Nah, maka kita pakai aja yang udah diajarkan oleh Bu Cynthia. Jadi dk itu persamaannya adalah minus A suatu konstanta dikalikan Q. Nah, pertanyaan saya, A satuannya apa? Oke, yang di rumah belum jawab juga. Tadi yang sudah jawab boleh nulis nama dan NIM ya. Tadi ada Nelson. Nelson boleh nulis nama dan NIM. Yang nulis nama dan NIM baru ada yang tunjuk jari. Tadi itu saya pikir ada yang tunjuk jari, ternyata apa ini tiang ini. Aduh, yang tunjuk jari ternyata tiang. Jadi pas saya GR mahasiswanya ada yang tunjuk jari. Oke, ada yang raise hand? Ya, Christine. Satuannya apa? Minusnya enggak usah disebut karena minusnya apa sepermenit. Iya, setuju nggak? Kalista lagi. Satuannya A sepermenit. Ya, setuju betul ya. Kalista dan Christine bisa nulis nama dan NIM. Ya, kalau mau dapat poin ya, dituliskan aja. Untuk nambah nilai tugas biar maksimal bisa sampai 100. Oke, nah sekarang di sawah 1 semuanya udah dapat. Ada minus outflow, ada minus Q. Minus outflow persamaannya apa? Minus F per V dikali Q. Ya. Minus Q persamaannya apa? A dikalikan Q. Nah, ada dalam kurung T itu artinya perjalanan waktu. Waktunya bisa 30 menit, 60 menit, 90 menit, jadi berubah terus itu, ya. Nah, maka hasilnya laju itu berubah terus. Itu yang nanti kita bawa, namanya itu kalau di proses pengolahan namanya proses kontrol, ya. Tiap menit itu menjadi apa warnanya, berubahnya. Nah, itu nanti secara lebih kompleks di suatu proses pengolahan. Kalau teman-teman nanti kerja praktek dalam proses kontrolnya tahu, pasti yang dihitung lajunya berubah terus. Nanti di situ ada komputernya ya, teman-teman bisa ngikuti. Setelah mengikuti kuliah ini jadi jelas. Semua yang keluar minus, semua yang berkurang minus, semua yang nambah plus. Jadi ada plus minus gitu ya. Itu dalam satu teknik. Nah, oke, sekarang kita masuk ke sawah kedua. Oke. Yang pertama itu apa ya? Kenapa plus? Kenapa plus? Kenapa plus F per V1 Q1? Kenapa plus? Inflow. Inflow sama dengan outflow. Lihat ya outflow-nya di atas. Outflow-nya minus F per V1 kali Q1. Outflow itu terus masuk ke inflow. Jadi angkanya sama ya enggak? Angkanya sama tapi perbedaannya hanya minus dan plus. Outflow minus, oke, tampung di tangki kedua. Udah ganti aja lambangnya plus, enak kan? Di sini minus, di tangki 1 tapi ya, di tangki kedua jadi plus, oke? Gampang. Terus kenapa dikanya minus? Karena berkurang. Nah, persamaan dk adalah A kali Q2. Kenapa Q2? Karena kita membahas tangki kedua atau sawah kedua gitu ya. Jangan keliru, jangan disebut Q1 lagi. Kemudian yang terakhir, minus F per V2, ini ya. Minus F per V2 kali Q2, ya kan? Kenapa minus? Karena outflow. Kenapa V2? Karena kita bahasnya di sawah kedua. Kenapa Q2? Karena kita juga di sawah kedua. Jangan keliru 1 dan 2. Jelas semuanya? Jadi kita punya 5. Ya, yang di sawah 1 ada 2, yang di sawah 2 ada 3. Nanti kalau diaplikasikan di aplikasi komputer, teman-teman udah jelas. Kenapa plus, kenapa minus. Kenapa F per V dikalikan Q, kenapa A kalikan Q, itu dk sama yang satunya inflow ya. Oke. Saya jadi, ya, wah saya suka sekali. Itu bukan tiang ya, itu mahasiswa. Namanya siapa? Deborah.